Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar teman-teman? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Ardita Syahira Hairunusa. Saya bersekolah di SDN 04 Keringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Dongeng ini diambil dari kumpulan dongeng Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas dan Buto Ijo. Alkisah, pada zaman dahulu kala ada seorang janda tua. Janda tua itu bernama Mbok Srini. Sehari-hari dia bekerja di ladang, di samping rumah peninggalan sang suami. Ketika lelah dengan pekerjaannya, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Dia ingin sekali memiliki seorang anak, agar di masa tuanya ada yang menemani. Mbok Srini akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam gua di pinggiran desa dan terkenal suka mengabulkan permintaan dari orang-orang yang datang padanya. Hahaha, aku Buto Ijo. Akan tetapi, tentu saja semua itu tidaklah cuma-cuma, di mana dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Buto Ijo berkata, hahaha, ketika anak itu berumur 6 tahun, kau harus mengembalikannya padaku untuk kujadikan santapan. Hahaha. Wanita putus asa itu pun menyetujuinya. Buto Ijo memberikan 1 biji mentimun untuk ditanam di ladangnya. Dalam beberapa hari, mentimun itu mulai tumbuh dan berbuah. Di antara mentimun yang berbuah, hanya ada 1 yang memiliki ukuran sangat besar dan memancarkan cahaya keemasan. Mbok Srini sangat senang. Dibawa pulanglah mentimun itu. Kemudian dia membelahnya. Krek, krek. Dan nampak seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Bayi itu diberi nama Timun Mas. Oh anakku sayang, ku beri nama kau Timun Mas, dan akan kurawat dengan sepenuh hati. Berjalannya waktu, kini Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang periang. Hahaha, halo, namaku Timun Mas. Rasa sayang Mbok Srini kepada anak itu membuatnya tak rela jika harus kehilangan sebentar lagi. Akhirnya Mbok Srini memutuskan untuk meminta bantuan kepada Sang Pertapa Sakti di gunung. Sang Pertapa Sakti itu pun memberikan 4 buah kantong. Berikan ini kepada Timun Mas. Ini akan membantunya melawan Buto Ijo. Kini tibalah hari di mana Buto Ijo datang menagih janjinya kepada Mbok Srini. Mbok Srini menyuruh Timun Mas untuk melarikan diri dan memberikan 4 buah kantong dari Sang Pertapa Sakti. Melihat kondisi ibunya dalam bahaya, Timun Mas berusaha memancing Buto Ijo. Hei Buto Ijo, aku di sini, kejarlah aku. Tak ingin kehilangan santapannya, Buto Ijo mengejar Timun Mas yang lari masuk ke dalam hutan. Teringat nasihat sang ibu, Timun Mas melempar kantong pertama dari Sang Pertapa Sakti. Keluar. Kalian tahu teman-teman, kantong itu berisi apa? Hah? Tidak tahu? Baiklah, akan kuberitahu. Kantong itu ternyata berisi biji mentimun yang seketika tumbuh menjalar erat ke tubuh Buto Ijo. Namun, dengan mudah Buto Ijo melepaskan diri. Dan akhirnya Timun Mas berlari ketakutan. Saat Buto Ijo akan mendekat, Timun Mas melemparkan kantong kedua. Keluar. Kantong itu berisi jarum yang seketika tumbuh menjadi hutan bambu yang lebat. Buto Ijo terjebak di dalamnya. Merasa diremehkan oleh anak kecil, Buto Ijo kembali mengejar Timun Mas.
Timun Mas akhirnya sampai di tepi sungai dengan rasa kelelahan. Mendengar suara langkah kaki Buto Ijo yang semakin mendekat, Timun Mas berlari ke seberang sungai dan melempar kantong ketiga ke dalam sungai. Cur! Kantong itu ternyata berisi garam yang seketika berubah menjadi ombak besar yang menerjang Buto Ijo dan menghanyutkannya jauh dari Timun Mas. Timun Mas berlari sekencang-kencangnya dan akhirnya sampai di bukit. Tebing tinggi pun ia panjat dan ia berharap Buto Ijo tak bisa menjangkaunya. Namun sayang, Buto Ijo dapat menjangkaunya. Kini tersisa satu kantong pemberian sang perkata sakti. Timun Mas melempar dengan sekuat tenaga, namun kantong itu ditangkis oleh Buto Ijo dan terjatuh ke tanah. Ternyata kantong itu berisi terasi yang seketika berubah menjadi lautan lahar panas. Buto Ijo tertawa riang karena berpikir Timun Mas sudah ia kalahkan. Namun sialnya, pijakan Buto Ijo runtuh dan akhirnya Buto Ijo jatuh ke dalam lautan lahar panas. Buto Ijo berteriak kesakitan. Tolong, tolong! Buto Ijo pun mati tenggelam di dalam lautan lahar panas. Usai melawan Buto Ijo, Timun Mas kembali pulang menemui sang ibu. Ibu, aku berhasil. Buto Ijo sudah kukalahkan. Mereka pun akhirnya hidup bahagia selamanya. Sekian dongeng dari saya. Buah durian biji terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.